lokasinya yang dekat dengan laut, seafood menjadi komoditas utama warga dan menarik perhatian turis. Pasar ikan ini tadinya diperuntukkan untuk nelayan menjual langsung ke konsumen atau dilelang. Nah, karena wisatawan asing pun juga makin banyak yang datang, pasar ikan ini akhirnya dipugar jadi jauh lebih besar lagi. Bukan main ya. Itulah pinternya pemerintah kota Sydney yang pangkas menggunakan momentum untuk mendatangkan pemasukan bagi kota. Dari tadi lihat makanan terus nih, saya jadi lapar. Saya akan makan di restoran Chef Mike yang bahan makanannya diperoleh dari petani di negara bagian New South Wales. Kelihatan banget lebih segar karena memang produknya yang dipakai di sini produk yang memang di outsource nggak jauh dari Sydney. Saya sebenarnya nggak terlalu suka terong, tapi terongnya dimasaknya beda banget, kayak simple banget. Ada edamamenya, di sini ada bawang putihnya. Cuman kayak ini nih, kayak bumbu-bumbu ini nih fresh banget semuanya. Jadi rasanya tuh juga beda gitu, very simple. Tapi at the same time rasa segernya dan juga enak banget rasanya. Makan dulu ya. Duh, kenyang banget. Tapi nggak apa-apa, karena saya perlu energi untuk kegiatan yang memicu adrenalin besok pagi. Saatnya melihat keindahan Sydney seutuhnya. Tapi ada tantangannya. Saya harus naik ke puncak jembatan Sydney. Wow! Untuk naik ke jembatan Sydney yang dibangun tahun 1932 ini, selain kondisi fisik harus sehat, saya juga harus mengenakan seragam khusus. Sampai ada pelatihannya juga loh. Bagaimana untuk berjalan di atas jembatan dan pelatihan keselamatan. Harness, you'll be wearing it for a few hours, so you want it to be nice and comfy. And then grab the harness on either side, and just you're gonna see on either side these little red tabs. So grab those red tabs and pull them forward. And that will tighten your belt around your waist. All right, so now what we'll do, just watch your sunglasses here. So if you just put them on, because this will go over your head. So if you grab this over your head, this is your actual harness. And I'm gonna come around and attach it at the back. All right. With these accessories here, none of mandatory, you don't have to take them. All right. The next option I'll show you is a bean. Saya sudah siap-siap dengan segala peralatan untuk bridge climb atau mendaki jembatan, dan kita memang harus benar-benar aman banget ya. Ini aja kalau dilihat kan banyak banget peralatannya gitu yang siapa tahu nanti diperlukan, apalagi anginnya juga lagi agak kencang nih. Dan nggak sabar sih sebenarnya. Can we go? Let's do it. Let's do it. Come on. Okay. Go. Step here as we get on the southern approach span. Sebenarnya saya agak parno sih mau melewati jembatan ini karena saya akan berdiri 134 meter di atas permukaan laut. Congratulations, we did it. We made it to the top of the Sydney We Harbour made it to the Bridge. top. Wow. So now we are how many meters So above sea level? we're 134 meters above Sydney. 134 meter di atas permukaan kaki laut, dan kita bisa lihat Sydney 360 derajat
So that's where the sunrise and this is where the sun sets, right? We've got east over there where the water is, and west is the blue mountains out there. Wow, dan kita dari tadi tuh kelihatan kayak helikopter, kemudian ada pesawat kecil yang untuk mendarat di air itu kurang lebih tuh hampir sama gitu tingginya dengan kita. Bahkan sekarang suara dari mobil pun juga udah nggak kedengeran. Dan yang menarik lagi, sebenarnya baru aja merayakan ulang tahun Sydney Harbour Bridge ini untuk turnya is 21 years, right? And 21 years anniversary. Yeah, in October, 21 Oktober. years. Jadi bulan Oktober ini berulang tahun ke-21 tahun setelah inisiasi dari salah seorang bisnismen Australia yang ingin sekali untuk membuka Sydney Harbour Bridge ini agar banyak pengunjung yang datang ke sini. Wow, saya tidak pernah menyangka saya bisa melihat Sydney seutuhnya. Angin sepoi-sepoi dan sunset yang cantik membuat Sydney terlihat lebih mempesona. Dan sesungguhnya, Sydney memang sangat mempesona. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.